Salam sehat, sukacita selalu. Jumpa lagi kita saudara di seri yang ketiga, topik renungan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Yosua 1 ayat 6 sama-sama kita baca. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ini firman Tuhan kepada Yosua, saudara. Jadi Yosua, engkau yang akan memimpin bangsa ini untuk memiliki tanah Kanaan. Jadi Yosua ini posisinya adalah pelaksana yang melakukan penggenapan perjanjian sulu yang berapi, yaitu antara Allah dengan Abram. Yaitu Kejadian 15 ayat 18. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat. Nah, jadi ada periode antara perjanjian ini dilakukan sampai ke orang Israel masuk ke tanah perjanjian itu, periodenya itu ada 676 tahun, saudara. Dan angka ini 676 tahun itu dapat dari buku ini, saudara. Dia uraikan secara jelas berdasarkan firman Tuhan, ketemu angka ini, saudara. Berdasarkan sejarah dengan bangsa Israel, maka ketemu angka 676 tahun ini dari perjanjian sulu sampai bangsa Israel itu memasuki tanah Kanaan. Ada banyak juga hal yang dibukakan di buku ini, bukunya Pertemuan yang Terlupakan, Perjanjian Sulu dan Penggenapannya, Pendeta Abraham Part, Dokter Ministry, saudara, DD. Nah, ini di buku ini bagaimana hitungannya 40 tahun itu. Ternyata 40 tahun itu, saudara, yaitu saat Exodus bangsa Mesir keluar, bangsa Israel keluar dari Mesir, sampai saat Yosua diurapi Tuhan lewat tangan Musa. Itu periodenya 40 tahun, saudara. Kemudian juga bagaimana hitungan 400 tahun. Lalu bagaimana firman Tuhan yang berkata generasi yang keempat akan balik ke tanah Kanaan. Di sini semua diuraikan. Sebab kalau kita menghitung generasinya Yosua yang balik ke tanah Kanaan, itu tidak ketemu generasi yang keempat itu, saudara. Di sini diuraikan. Sebab kalau kita hitung Abraham, kemudian Ishak, kemudian Yakub, kemudian ke-12 suku, ke-12 anak Israel. Di sana ada Lewi, dari Lewi kemudian ke Kehat, dari Kehat ke Amran, baru ke Musa dan Harun. Ada 7, saudara, bukan 4 ternyata. Jadi, nah di sini diuraikan, dijelaskan. Keempat itu siapa? Keturunan yang keempat itu balik ke Mesir itu siapa? Di sini ditulis, dijelaskan, saudara. Nah, saudara, kita tahu bahwa kembali ke Yosua, bahwa Yosua ini muncul namanya pada saat peperangan bersama melawan orang Amalek, yaitu pada saat orang Israel ini berada di perkemahan yang ke-10, yaitu di Rafidin, saudara. Nah, jadi situ muncullah nama Yosua, saudara. Dan kemudian antara selama ini Yosua menjadi abdi Musa dari perkemahan yang ke-10 itu sampai di perkemahan yang 41. Berarti sekitar ada 31 perkemahan di mana Yosua menjadi abdi dari Musa dan dia setia, dia melakukan dengan setia
seperti kata Musa itu yang dilakukan Yosua. Dia tidak kurang, dia tidak lebihkan, ya. Jadi sungguh setia dia melakukan apa yang diperintahkan Musa. Sehingga memang ini disiapkan supaya kemudian hari dia akan menggantikan Musa. Karena Musa cuma sampai di perkemahan 41 di dataran Moab. Masih ada lagi satu perkemahan, yaitu di 42, yaitu perkemahan Gilgal, saudara. Nah, Yosua pada saat diurapi itu berumur kurang lebih 90 tahun. Ada yang mengatakan 93 tahun, oke. Tapi memang usianya sudah lanjut, saudara. Tetapi dia tetap kuat, dia punya roh yang kuat, saudara. Ulangan 34 ayat 9. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, saudara. Jadi di saat itulah, yaitu di saat perkemahan 41, Yosua diurapi oleh Musa untuk menggantikan dia menuju ke tanah Kanaan. Nah, sekarang ini Yosua telah menjadi pemimpin diurapi oleh Tuhan lewat Musa. Nah, ada satu yang harus dilakukan oleh Allah, oleh Tuhan, yaitu bagaimana dia membesarkan nama Yosua ini di tengah-tengah bangsa Israel, supaya sama seperti Musa, ya, yang disegani, yang ditakuti orang Israel seumur hidupnya. Demikian juga harus berlaku kepada Yosua. Kalau tidak berlaku seperti itu, dia tidak akan didengar oleh bangsa Israel. Malah bisa saja orang Israel akan memberontak kepadanya kalau dia tidak disegani dan tidak ditakuti. Dan ini luar biasa. Kesempatan adalah saatnya, yaitu pada saat dia menyeberang sungai Yordan ini, yaitu dari perkemahan 41 menuju kepada perkemahan 42 di Gilgal, saudara. Mereka harus melewati, yaitu namanya sungai Yordan. Jadi seperti Musa membawa bangsa Israel itu keluar dari Mesir dan melewati Laut Tiberau, saudara, demikian juga Yosua harus melewati sungai Yordan saat dia untuk menyeberang ke tanah Kanaan. Dan dikatakan Yosua 3:7, dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau, saudara. Jadi ini tantangan bagi Yosua, bahwa dia akan menyeberang ke sungai, menyeberang ke tanah Kanaan, melewati sungai Yordan, saudara. Dan sungai Yordan itu pada saat itu lagi meluap-luapnya, saudara. Lagi banyak airnya, lagi banyak air, saudara. Nah, mari kita melihat, saudara, belajar dari Yosua 3 ini, di mana bagaimana peristiwa-peristiwa yang luar biasa terjadi pada saat mereka menyeberang sungai Yordan, di mana Tuhan saat itu punya kesempatan untuk membesarkan nama Yosua di mata orang Israel, supaya dia sama seperti Musa ditakuti, disegani oleh bangsa Israel. Jadi dia memerintah saat itu untuk orang Lewi mengangkat tabut perjanjian, orang Lewi, dan orang lain mengikuti dari belakang. Jadi hari itu dia bilang kepada bangsa Israel, supaya kuduskan hidupmu, kuduskan supaya besok kita akan melihat perbuatan Tuhan yang luar biasa, saudara. Jadi pada saat mereka mengangkat tabut itu, di depan tabut perjanjian itu, lalu di belakangnya itu bangsa Israel. Jaraknya itu harus 2000 hasta, kata firman Tuhan. Ada jarak antara tabut dengan bangsa yang mengikutinya itu sekitar 900 meter, saudara. Agak jauh, ya. Dan Yosua memerintah kepada para imam itu untuk mengangkat tabut itu pada saat mereka akan mendekati tepi sungai Yordan. Di situ berarti dulu dia memanggil bangsa Israel itu supaya mendekat, supaya melihat apa yang dilakukan Tuhan
pada saat mereka akan menyeberang, pada saat kaki para imam itu akan menginjak air di sungai Yordan itu, pasti ada peristiwa yang luar biasa. Dan ini membuktikan saudara bahwa Tuhan menyertai mereka. Kalau terjadi sesuatu yang luar biasa di sungai Yordan ini, itu buktinya bahwa Tuhan akan menyertai mereka untuk menduduki tanah Kanaan, saudara. Apa yang terjadi pada saat mereka akan melewati sungai Yordan itu, saudara? Kita boleh membaca Yosua 3 ayat 13 sampai 17. Segera sesudah kaki para imam mengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi, berhentilah di dalam air sungai Yordan itu, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan, mereka menyeberang sungai Yordan. Para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Nah, sungai itu lagi meluap-luapnya airnya, saudara. Apa yang terjadi? Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai, maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu yakni laut asin terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko, tetapi para imam mengangkat tabut perjanjian itu tetap berada di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel itu menyeberang di tanah yang kering sampai bangsa itu selesai menyeberang sungai Yordan. Wah, luar biasa, saudara. Jadi pada saat kaki para imam itu masuk ke air sungai Yordan, sungai itu langsung sebak, putus, jalan ke atas menjadi bendungan. Jadi ke sini tidak bisa masuk lagi, airnya jadi bendungan. Sementara ini jalan terus airnya, maka di sini jadi kering, saudara. Dan bangsa Israel itu bisa menyeberang dengan aman di tanah yang kering, saudara. Nah, ada 12 mewakili suku bangsa itu mengangkat batu dari dalam sungai Yordan itu untuk menjadi peringatan akan ditaruh di perkemahan yang ke-42, yaitu di Gilgal, saudara, menjadi peringatan bagi anak-anak mereka, saudara. Nah, Yosua 4 ayat 14. Pada waktu itulah Tuhan membesarkan nama Yosua di mata seluruh orang Israel, sehingga mereka takut kepadanya seperti mereka takut kepada Musa seumur hidupnya, saudara. Jadi Tuhan telah membesarkan nama Yosua pada saat dia memerintah untuk menjadi pemimpin untuk memerintah. Pada saat penyeberangan ke sungai melalui sungai Yordan itu, mereka bisa menyeberang oleh karena Tuhan yang menyertai Yosua sebagai pemimpin, saudara. Maka mulai saat itu bangsa Israel kagum dan takut kepada Yosua seperti mereka takut kepada Musa, saudara. Nah, saudara, apa tujuannya sebenarnya? Tujuannya adalah mereka ke tanah perjanjian itu untuk supaya janji Allah kepada Abraham mewariskan tanah perjanjian itu bisa digenapi. Kemudian supaya bangsa Israel itu beribadah kepada Tuhan. Kemudian ini, saudara, supaya bangsa-bangsa tahu, ya,
Tidak ada Allah yang seperti Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Tidak ada yang sama seperti Allahnya orang Israel. Tidak ada. Ya, supaya bangsa-bangsa tahu hanya Allah lah, hanya Tuhanlah yang bangsa Israel yang satu-satunya Tuhan, satu-satunya Allah. Haleluya, saudara. Demikian juga, saudara, hari-hari ini kita minta penyertaan Tuhan dalam setiap hidup kita, karena kita melewati banyak sekali tantangan-tantangan dalam hidup kita. Tanpa Tuhan kita akan gagal, bersama Tuhan kita akan berhasil. Kita akan beruntung, saudara. Dengan cara apa Yosua menguatkan hatinya, meneguhkan kepercayaannya? Yaitu dengan apa? Dengan memperkatakan firman Tuhan, dengan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, saudara. Orang yang berhasil hidupnya karena dia merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam dan memperkatakan firman itu, maka dia berhasil. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami sungguh yakin Engkau juga menyertai kami di zaman kami hari-hari ini, Tuhan, seperti Engkau juga menyertai Yosua, Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Dalam nama Yesus. Amin. Tuhan berkati kita semua, dan sampai jumpa pada seri berikutnya. Haleluya. Amin.